Halo guys, ketemu kembali dengan saya Abang Ben. Hari ini saya akan membuat tutorial guntingan bob rata yang tidak rata. Sekaligus saya akan membuat smoothing keratin dari MTC yang sangat bagus ya. Smoothing terkini tapi dengan harga yang lumayan terjangkau ya. Oke. Yang pertama kita akan gunting terlebih dahulu. Saya akan buat guntingan rata yang tidak rata. Guntingan yang lagi hits sekarang ini ya, medium bob ya. Oke, yang pertama kita akan sectioning. Kali ini saya akan bagi satu kepala ini lebih kurang dari 4 section ya. Ini section yang pertama saya gunting ya, lebih panjang sedikit dari bahu seperti ini. Oke, saya menggunakan teknik overcomb dengan sisir. Oke, lalu kita gunting ya bagian atasnya dengan patokan itu bagian bawah guys, seperti ini. Jadi bagian bawah jangan digunting karena itu yang akan menjadi patokan kepanjangannya ya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, section yang kedua sama, kita gunting rata kembali ya. Kita gunting rata dengan patokan yang pertama ya. Boleh dibasahi terlebih dahulu kalau susah. Nah seperti ini ya, kita gunakan sisir lalu kita gunting rata pas sebahu ya guys ya. Oke, setelah kita gunting rata, kita angkat kembali 90 ya, seperti ini. Nah ini patokan yang bawah ya, jangan diambil ya. Nah yang kedua saya sliding ya. Slidingnya kira-kira setengah kepanjangan rambutnya ya guys, setengah kepanjangan rambut dengan patokan rambut yang paling bawah ya. Jadi ingat, rambut yang paling bawah yang menjadi patokannya. Oke, supaya garis lurusnya nggak hilang kalau kita gunting melewati kepanjangan yang bawah, nanti garis guntingannya ya seperti ini. Nah oke, kelihatan ya guntingannya mulai masuk. Nah sekarang section yang ketiga ya. Oke, jadi karena rambutnya banyak guys, ini kita bisa bagi 5 section ya. Tadi saya bilang 4 section, tapi karena rambutnya banyak, tebal, jadi saya bagi 5 section. Gunting rata kembali, angkat kembali 90 seperti biasa ya. Nah lihat patokan bawahnya. Nah itu yang paling bawah ya guys, jangan digunting, di sliding saja menuju ke patokan yang bawah ya, kira-kira saja supaya guntingannya nggak ngeblok ya. Jadi di bagian dalam itu dia bergradasi ya seperti. Nah itu gak ya, kelihatan patokan bawahnya, jangan ikut di sliding. Kalau sliding satu kali masih kurang, kita bisa slide kedua kalinya ya, seperti ini ya guys. Oke. Nah oke, sekarang kita section yang keempat ya, masih sama, dibasahi terlebih dahulu ya. Nah, ikut patokan yang dibuat rata lagi ya guys. Nah ini sangat mudah sekali ya. Jadi akhirnya guntingannya itu nanti tanpa dicatok dia langsung masuk dalam. Nah di slide kembali seperti ini ya, lihat patokan bawahnya itu ya, patokan bawah jangan digunting ya.
Ini karena saya slide-nya satu kali, Anda bisa ulang supaya benar-benar di slide-nya rata ya guys. Oke, seperti ini, semua dibawa ke belakang ya. Nah ini yang berbeda ya guys, section yang terakhir, karena nanti akan kita layer. Jadi section yang terakhirnya tidak akan kita slide, kita biarkan saja seperti itu. Oke. Selesai bagian belakang, kita masuk ke bagian kiri. Bagian kiri juga sama ya, kita ikuti patokan belakang seperti ini. Nah setelah itu kita slide lagi ya. Jadi lakukan ke semua bagian ya. Jadi kalau bagian belakang kita buat menjadi 4 ya, berarti di bagian samping kita buat menjadi 3. Kalau di bagian belakang kita buat sectionnya 5, berarti di bagian samping kita buat sectionnya 4. Ini karena bagian sampingnya belakangnya maksud saya buat 5 section. Karena rambutnya tebal, maka yang samping ini saya bagi menjadi 4 section. Nah ini section keempat ya, masih sama tekniknya. Oke, nah lihat ya hasilnya langsung masuk ke dalam ya. Jadi ini kita mau menghasilkan guntingan yang hits sekarang ya, model rata yang tidak rata. Oke, lihat. Jadi hasilnya dia masuk ke dalam ya guys, otomatis ya. Nah, jadi yang terpenting dari teknik ini adalah cara kita men-slide-nya ya. Semakin bagus cara kita men-slide ya, maka hasilnya guntingannya akan semakin bagus. Di bawahnya itu dia akan langsung kebentuk ya. Jadi slide-nya itu harus diperhatikan benar-benar. Kalau kurang bisa ditambah lagi, nggak apa-apa. Yang jelas jangan sampai kegunting bagian atasnya, bagian patokannya maksud saya. Oke, sekarang kita ambil bagian atas ya. Nah, yang bagian atas yang tidak kita sliding tadi, sekarang kita layer ya. Kita sambungkan, kita buang setiap sudutnya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita buang sudutnya supaya hasilnya guntingannya lebih masuk ya. Kelihatan ya guys, mulai terbentuk. Tapi karena rambutnya agak memang ikal, jadi sebagian itu susah untuk dibentuk, makanya akan di smoothing hari ini ya. Jadi dengan teknik ini nanti smoothingnya juga nggak kaku hasilnya. Nah, kelihatan ya guys. Oke, nah oke, kelihatan ya, hanya di bagian ujung-ujungnya saja yang masih keluar, tapi hasil akhirnya sudah kelihatan bagus tanpa dicatat guys. Nah oke, sekarang kita akan lakukan step kedua, yaitu proses pelurusan dengan smoothing keratin MPC ya. Ini smoothing yang lagi hits, yang lagi boom. Oke guys, hari ini saya akan lanjutkan prosesnya. Sekarang saya akan smoothing dan warna. Dan smoothing kali ini saya akan menggunakan pelurusan dari MPC, Master Professional Cosmetic by Rudy Adiswarno. Ini adalah pertama kali saya akan coba produk pelurusan ini, atau first impression saya ya. Jadi saya akan lihat apakah produk ini rekomend untuk Anda. Kalau soal harganya lumayan guys, lumayan murah ya. Kalau step satunya itu 500 gram, nggak sampai 100.000 ya, nggak sampai 100.000. Dan step 2-nya juga sama ya, di
di bawah 100.000. Jadi worth it banget ya bagi Anda profesional salon, sangat baik untuk dipakai di salon dan tentunya sangat menguntungkan juga. Jadi smoothing ini smoothing keratin dan step by stepnya adalah antifreeze. Sebelum saya kasih obat, saya akan semprot dengan antifreeze ini. Ya, antifreeze ini yang mengandung keratin. Jadi sekalian melindungi rambutnya, juga memproduksi atau memasukkan keratin di batang rambut sehingga rambutnya tidak akan rusak. Dan setelah selesai, saya akan semprot kembali, dan ini adalah serum nutrien keratin by MPC. Ini serum juga keratin ya guys. Jadi kompleks smoothing keratin by MPC. Yang penasaran looknya nanti seperti apa? Ya, jangan lupa ikuti terus tutorial ini. By the way saya pakai natural straight for normal hair dan MPC ya. Ini untuk rambut yang normal seperti ini, yang nggak terlalu gelombang, hanya per volume saja. Jadi volumenya kelihatan lebih tebal saja. Jadi MPC ini punya beberapa series ya, ada natural dan resistant dan juga ultimate straight ya. Ultimate straight untuk yang suka yang bagian hijabers, yang mau yang lurus sekali, jadi diikat juga nanti nggak akan kembali keriting, jadi itu cocok. Jadi kali ini saya hanya akan pakai yang natural straight saja. Oke, kita akan lihat bagaimana first impression saya untuk produk ini. Let's check it out. Oke, seperti biasa saya akan semprotkan antifreeze keratin dari MPC ini. Jadi bahan dasarnya itu keratin ya guys. Jadi kegunaannya untuk memasukkan keratin terlebih dahulu di batang rambut untuk melindungi dari reaksi kimia juga ya. Jadi ini sangat bagus. Ini adalah produk yang harus kita gunakan. Jadi rangkaian produk smoothing keratin MPC ini, semua produk yang kita pakai menggunakan keratin. Jadi kita tahu bahwa proses smoothing atau proses kimia semuanya akan menghilangkan sebagian keratin rambut. Nah, dan MPC ini pada saat melakukan pelurusan dia akan mengisi kembali keratin-keratin yang hilang melalui produk pelurusan, melalui vitamin, melalui antifreeze yang akan digunakan. Oke, sejauh ini konsistensi dari produknya itu sangat bagus, mudah digunakan, dan yang terpenting aromanya juga nggak menyengat ya. Sangat bagus untuk digunakan, sangat recommended untuk aromanya ya guys. Jadi ngaplikasikannya juga nggak susah. Oke, sekarang saya aplikasikan bagian akar. Kalau yang pertama tadi guys, saya aplikasikan dengan cepat ke seluruh batang rambut. Saya sisakan bagian akarnya karena bagian akar sangat sensitif. Jadi supaya pengaplikasiannya cepat, saya aplikasikan banyak-banyak. Nah, sekarang khusus bagian akar saja saya aplikasikan sekalian untuk ngecek obatnya. Suhu yang saya pakai seperti biasa hanya 200 saja. Jangan terlalu panas. Dan catok yang saya pakai adalah catok merek Fast ya. Jadi hasilnya benar-benar natural, sangat natural. Dan elastisitasnya sangat bagus ya, nggak kelihatan kaku. Lihat, dia masih punya movement. Nah, sekarang saya akan melakukan proses berikutnya adalah pewarnaan. Saya gunakan step 2 dari MPC ya, oksidan 20 volt dari Eleganti, dan juga produk bleaching ya. Saya mix 1:1. Nah, kali ini saya akan menggunakan teknik highlight tanpa foil ya, karena klien saya juga nggak mau highlightnya terlalu terang. Jadi saya memutuskan untuk tidak menggunakan aluminium foil supaya warnanya tidak terlalu terang ya. Jadi
bagus atau tidaknya satu produk ya akan kita lihat pada saat kita melakukan pewarnaan. Karena pada saat kita melakukan pewarnaan ada sebagian produk itu yang susah ya guys ya. Pada saat kita sudah melakukan proses pelurusan, susah kita melakukan proses pewarnaan. Nah, kali ini kita lihat bagaimana kerja dari MPC ini. Oke, saya akan parting 5 parting di atas U section atau section tapal kuda, 2 section kanan kiri ya ear to ear, dan 2 section di bagian belakang. Nah, section akan kita buat diagonal miring seperti ini ya guys. Nah, kita ambil terlebih dahulu ketebalan 2 cm, lalu kita slice ya, kita slice tipis sekali, lalu kita kasih bleach yang sudah dicampur step 2 dan juga dengan oksidan. Nah, kita lakukan hati-hati karena kita nggak pakai foil supaya jangan kena ke bagian lainnya ya. Untuk bagi Anda yang pemula, lebih amannya kita lakukan dalam keadaan basah ya. Kita basahi terlebih dahulu atau di netral terlebih dahulu juga boleh, supaya rambut bagian-bagian yang lain juga tidak terkena bleaching sehingga menyebabkan belang-belang. Tapi kalau kita bisa kerja cepat ya guys seperti ini, atau kerja berdua, nggak masalah ya. Lakukan, aplikasikan dengan cepat karena kita nggak mau level yang tinggi, makanya kita pakai 20 volt. Kita juga nggak mau warna highlightnya terlalu berbeda dengan warna dasarnya. Nah, kita bantu untuk mengaplikasikan ulang bagian-bagian bleachnya. Bagian rambut yang hitamnya guys dibasahi atau disemprot air ya, supaya tidak terkontaminasi dengan bleachingnya. Setelah bleachingnya sesuai dengan level yang kita inginkan, kita bilas kembali ya, nggak usah pakai sampo, better cuma pakai conditioner aja supaya rambutnya nggak kering ya, supaya mudah untuk diaplikasikan warna. Oke. Nah, setelah dibasahi, dibilas ya, saya aplikasikan dalam keadaan basah ya. Pewarnaannya dalam keadaan basah. Aplikasikan warna yang sesuai dengan target yang Anda inginkan. Aplikasikan keseluruhan ya, dari batang sampai ke ujung rambut ya. Karena saya warnanya nggak mau terang, jadi saya diaminya nggak lama, cukup 30 menit saja. Saya bilas, sampo dan conditioner. Nah, ini dia pada saat dikeringkan ya guys. Jadi hasilnya lurusnya tetap lurus dan nggak kaku. Kelihatan ya. Oke. Yang belum subscribe channel ini, like dan juga komentar sesuai dengan materi dari video saya. Saya secara pribadi sangat suka membalas komen-komen Anda. Oke, ketemu kembali di video-video saya berikutnya. Bye-bye, God bless you.